Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang PH, NPM 5786098. Oke, pada praktikum lab kali ini yaitu paket transistor 13.2.6, IPv4 dan juga IPv6 addressing nih ya. Oke, pada praktikum ini kita mempelajari cara melakukan ini apa namanya? Cara melakukan verifikasi konfigurasi jaringan dual stack ya. Yaitu jaringan yang menggunakan IPv6 dan juga IPv6, IPv4 dan IPv6 itu secara bersamaan. Nah, jadi praktikum ini meliputi pemeriksaan konfigurasi alamat IP, pengujian konektivitas menggunakan perintah ping, serta penelusuran jalur paket menggunakan tracer ya. Oke. Nah, ini di tabel kosong, jadi kita isi ya. Oke, masuk ke part 1, kita klik di 1. Nah, di sini lalu kita jadi pada bagian ini kita akan mengumpulkan informasi konfigurasi IPv4 dan juga IPv6 yang telah dikonfigurasi pada PC. Oke, informasi tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi addressing tabel tadi ya. Oke. Jadi sebelum melakukan pengujian jaringan, itu kita harus memastikan dulu nih bahwa alamat IPv4 pada setiap perangkat telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk melihat konfigurasi tersebut, kita gunakan ipconfig ya. Oke. Oke, lalu kita masuk ke command prompt dulu. Nah, di sini kita ketik IP sebentar. IP config. Nah, oke. Jadi di sini memperlihatkan informasi IPv4-nya. Mana IPv4 ya? Ini IPv4 ya. IPv4, IPv6-nya, lalu default gateway-nya. Nih, oke. Lalu kita coba ke ini juga apa namanya? PC2 command prompt, lalu kita yang sama yaitu IP config al. Nah, ini IP address-nya, IPv6-nya, IPv4-nya, kemudian default gateway-nya ya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya di sini kita lihat tabel kosong tadi, ya, maka di sini IP address-nya tadi ya, itu 126 ya. Nih, berarti kalau misalnya sebentar kita buka ini aja buat kita masukkan print, kita bagi dua state-nya, ini kanan dan juga ini kiri ya. PC 1 dulu, PC 1. Nah, oke. Jadi PC 1. Nah, itu apa namanya? Kalau tadi kita lihat IPv4-nya kan, kalau misalnya sebentar. Nah, di sini kan ini ada IPv4 dan juga V6 ya. Nih, jadi di sini IPv4-nya tadi di IPv4 IPv1 yaitu IPv4-nya yaitu 10.10 nih ya. IPv4-nya ya. 10.10 titik 10.1.100 ya. Oke. Kemudian subnet masknya yaitu ini IPv4. Nah, ini sub masnya, update pasnya yaitu 255 titik 224 ya. Oke, kemudian default gateway-nya nih, default gateway-nya yaitu ini ya. Default gateway yaitu 10.10.1.97. Oke. Berarti kita tahu ya interface-nya. Berarti IP address-nya itu ini 100 ya IP address-nya ya. Lalu subnet masknya itu 255.255.224. Lalu di sini default gateway-nya yaitu 97 ya. 97 IPv4-nya, lalu subnet masknya itu versi 4 ya. Belum versi 6. Ini versi 4 IP. Kemudian kita
yang PC 2. Ini masih berarti ini isi dari kolom ini ya, IP addressing table ini nih. Isinya itu ini ya. Ini. Nah, ini baru IPv4, belum IPv6 ya. Kita PC2 lagi. Kita strip. Nah, PC2 IPv4-nya, IPv4-nya itu ya 20 ya. Nih IPv4-nya. Oke. IPv4-nya 10.10.1.20. Lalu submasknya itu 255 bentar ya, 255.255.255.240. Nah, lalu default gateway-nya di sini 20 bukan 10 ya. 20. Nah, default gateway-nya 17, 10. Aja. Kalau tadi 97, di sini 17 ya. 17 default gateway-nya. Oke, kita sudah menemukan yang tabel kosong tadi. Berarti, nah, tabel yang kedua ini IP address dari versi 4-nya, yaitu ini 10.10.120. Lalu subset passnya ini, default gateway-nya ini ya, default gateway-nya. Oke, kemudian kita cari V6-nya. IP V6-nya kita lihat ya. Oke, oh ya, kita gunakan perintah. Kalau tadi kita ganti perintahnya ya, bukan seperti itu, ganti perintah untuk IPv6 aja ini ya. Nah, nah jadi kan selain IPv4 itu jaringan ini juga itu menggunakan IPv6 nih. Jaring juga menggunakan IPv6. Nah, kita untuk melihat konfigurasi IPv6 itu kita gunakan perintah IPv6 config ya. Kayak gini nih contohnya nih. Nah, kita gunakan V1. Di sini, nah, sini kita tambahkan IPv6 ya, IPv6. Oke, kita enter. Nah, ini menampilkan IPv6 aja nih. Nih, IPv6 addressnya berarti ini ya. Apa IPv6 ya. Oke, sama pada PC juga sama. Kita gunakan perintahnya IPv6. Nah, dia menampilkan v6 aja. Kalau ini kan sama v4, v semua IP ya, IP versinya ya. Kalau ini hanya versi 6 aja nih tampilkannya. Oke, kita isi addressing table ya yang kosong tadi ya. Nih, kita isikan berarti yang ini. Oke, kita isi 2. Ini IPv6 ya. IPv6. Oke. Kita lihat satu IPv6. Nah, IPv address. Nah, ini IP-nya ya. Kita salin bisa nggak? Kita salin. Oke, kita pindahkan aja. Nah, ini IPv6. Kemudian ini IPv6 ya. IPv6 tidak ada subnet masknya ya. Kemudian oh ya, di sini prefixnya ya, ada prefixnya ya. Sebentar. Nah, oke. PV6 address. Oh, hilang ya. Coba kita perintahkan lagi. Ini IPv6 addressnya ya. Yaitu 201 ini ya. Nih, IP addressnya. Kemudian prefixnya itu /64 ya. Prefixnya /64. Prefixnya /64. Berarti kita gini aja. Oke.
Oke, kita tambahkan prefixnya ya. Kita tambahkan prefixnya. Sini kita kasih spasi, slice 4 prefixnya 64 bit. Lalu kita cek default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu ini ya. Default gateway-nya itu ini berarti. Nih, ya, default gateway-nya. Kita pindahkan aja ke sini. Default gateway. Oke, kita sudah dapat. Jadi, isi tabel yang ini V1 ini IPv6 V4-nya itu ini isinya, lalu ini IPv6-nya ya. Default gateway-nya ini. Oke. Kemudian kita cek IPv6 di PC 2-nya. Kita cek. Nah, ini IPv6-nya ya. Kita IPv6. Ini IPv6-nya. Kita pindahkan aja. Oke. Kemudian default gateway-nya itu ini default gateway ya. Oke. Jadi pada part 1 itu kita hanya melakukan verifikasi ya, bukan konfigurasi, hanya melihat informasi alamat IPv6 dan juga V4-nya. Berarti ini isinya nih ya. Ini kita silang aja karena kita sudah gunakan. Nah, ini ya. Isi dari IP-nya ya. IP1 itu ini isinya PC2 itu ini isinya ya. Yang dari addressing table yang kosong ini nih. Jadi kita menggunakan apa perintah ipconfig itu untuk menampilkan IPv4 dan juga V6. Kalau misalnya hanya menampilkan IPv6, dia berarti IPv6 config garis miring al ya. Jadi data tersebut itu kemudian dicatat pada addressing table. Nah, sebagai dokumen, nah ini ya. Ini bisa dicatat ya berarti ya. Berarti ini isinya ya, isi dari addressing table yang kosong itu ya. Oke. Kemudian kita disuruh melakukan ini per satu file initializable. Oke, sudah ya kita lakukan. Kemudian di part 2 itu kita melakukan pengujian koneksi ya. Kita melakukan pengujian koneksi dengan perintah ping. Jadi pengujian itu dilakukan baik pada IPv6 maupun V4. Jadi untuk memastikan bahwa seluruh perangkat itu dapat saling berkomunikasi ya. Oke. Oke, kemudian eh, kita ping dari PC sini ke PC sini menggunakan IPv4 terlebih dahulu ya. Menguji konektivitas menggunakan IPv4. Oke. Kita ping tadi itu ininya yaitu nih ya 100 IPv6-nya. Kita cek dulu IPv6-nya yaitu IPv4-nya itu saat ini ya, kita salin aja. Nggak bisa ya. Kalau dipindahkan bisa nggak? Nggak bisa juga. Berarti IP itu ini ya, apa namanya? Ini kita coba 10.10.1.20 kita enter. Out, oke, di perform berarti berhasil ya. Berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita dari PC 2 ke PC 1 ya. Kita sama ping 10.10.1.100. Oke, perform berarti berhasil. Kemudian kita menguji koneksi ke menggunakan IPv6 ya. Oke, kita pertama dari PC silang dulu dari PC 1. Kita kemudian command prompt, kemudian ping, kita ping IP address dari ini PC 2. Nah, kita ketik aja di sini IPv ini ya, IP ininya ya. Oke, kita ping 201.2 db 8.1.204.2 ya, titik 2 A
Oke, kita enter. Oke, ada file from berarti berhasil ya. Kita berhasil melakukan ping ke PC2 menggunakan IPv6. Kemudian kita coba dari PC2 ke PC1 menggunakan IPv6 juga. Oke. Command prompt, kita ping. Oke, kita masukkan 2001.2 db 8 1 1 a. Oke, platform berhasil. Oke, berhasil lah kita mengirim dari PC1 ke PC2, kemudian sebaliknya menggunakan IPv6. Jadi keberhasilan pre-tapping ini menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IP, subnet, gateway, dan proses routing telah berjalan dengan benar. Oke, jika ping gagal itu kemungkinan ada masalah ya pada alamat IP yang salah atau gateway yang tidak sesuai atau adanya masalah pada koneksi jaringan berarti ya. Oke, kemudian kita tracer ya, tracer di sini atau tracing, melacak lah. Kemudian kita coba gunakan perintah tracer untuk mengetahui jalur yang dilewati paket dari perangkat sumber menuju perangkat tujuan. Jadi perintah ini tuh menunjukkan router mana saja yang dilewati selama proses pengiriman paket. Oke, kita coba di sini menelusuri jalur menggunakan IPv4-nya. Oke, kita coba dari satu, kemudian command prompt. Nah, ini kita ganti jadi tracer aja ya. Tracer. Oke, kita enter. Nah, ini hasil yang dilewati yaitu 1, 2, 3, 4, ada 3 hop ya. Jadi ini ada interface yang dilewati. Ini 1, 2, 3, ya kira-kira gitu. Oke, kemudian kita coba dari PC2 ke PC1. Kita lacak ya. Kita lacak. Tracer. Nah, di sini dia melewati 4 hop ya. Oke, melewati 4 hop. Jadi jalur yang dilewati itu ini aja ya. Jalur yang dilewati itu ini. Jadi jalur yang dilewati itu sebentar. Ya itulah. Nah, kemudian kita berhasil tracing ya, melacak ya. 4 hop. Kemudian kita coba menggunakan IPv6-nya. Kalau tadi IPv4, kita sekarang IPv6. Oke, IPv6. Oke, ini IPv6. Kita tracer. Oke, berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi jalurnya yaitu ini aja, jalur ini ya berarti ya. Nih. 1, 3, 4 nih, 4 ini ya dilewatin ya. 4 ini dilewatin berarti sama dia. Kemudian kita coba dari PC2 ke sebaliknya ya. Tracer, kemudian enter. Oke, berhasil dari PC2 ke PC2. Jadi pada bagian ini kita itu memanfaatkan tracer untuk melihat jalur paket dari sumber ke tujuan ya. Jadi setiap alamat IP itu tampil itu mewakili hop atau perangkat router yang dilewati. Jadi informasi itu sangat berguna ya untuk menganalisis rute jaringan, memastikan proses routing itu berjalan dengan benar dan membantu proses troubleshooting apabila terjadi kegagalan komunikasi. Oke, oke itu sekian saja ya apa namanya penjelasan dari praktikum 13.2.6 dari saya. Mohon maaf tidak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.